warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih masih standby di channel saya. Dan mudah-mudahan saya selalu memberikan hal yang positif di dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan saya senantiasa juga berbagi dengan hal-hal yang positif. Dan semoga apa yang senantiasa saya berikan senantiasa bernilai hal yang baik untuk dijalankan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mencoba untuk berbicara tentang Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Kenapa hari ini saya berbicara tentang Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa? Karena saya mencoba untuk memahami bagaimana seorang pemimpin di dalam kehidupan rumah tangganya, di mana seorang pemimpin itu bisa memberikan sebuah kesejukan, ketenangan, kedamaian di dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan bisa membawa kehidupan rumah tangganya pada sebuah keluarga yang senantiasa berada dalam tatanan-tatanan yang sejahtera, baik secara lahir maupun secara batin. Kita ketahui bersama teman-teman semua bahwa di dalam menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah sebuah perkara yang sangat gampang. Meskipun banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk mencoba menjalankan atau menjalani sebuah kehidupan rumah tangga, tapi saya sering katakan bahwa di dalam menjalani kehidupan rumah tangga merupakan sebuah perkara yang sangat sulit, bukan perkara yang begitu gampang atau yang begitu mudah. Hanya sebatas kita bagaimana untuk mengikrarkan ijab kabul kita dan mengikhlaskan atau menghalalkan hubungan kita terhadap pasangan hidup kita. Tetapi perkara menjalani kehidupan rumah tangga adalah merupakan perkara yang begitu besar di dalam menjalani kehidupannya. Kenapa saya katakan bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga merupakan sebuah perkara yang sangat sulit? Karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga banyak sekali masalah-masalah yang harus kita hadapi. Nah, ketika seseorang, baik seorang wanita maupun seorang laki-laki, di saat dia memutuskan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, maka dia harus siap secara mental. Ketika dia tidak siap secara mental, hanya siap secara materi, maka yakin bahwa perjalanan kehidupan rumah tangganya tidak akan mencapai pada tujuan pernikahan itu sendiri. Karena dia akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang tentunya berbeda dengan masa-masa ta'arufan. Pada saat seseorang wanita atau seorang laki-laki yang mengatakan bahwa saya sudah cocok dengan dia, kemudian mereka mencoba untuk membina kehidupan rumah tangga, maka tentunya bahwa apa yang dia katakan itu seringkali berbanding terbalik dengan apa yang mereka jalani nanti. Sehingga kenapa saya mengawali dengan kalimat atau dengan ayat atau dengan sebuah dalil Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Kebanyakan seorang pemimpin, kebanyakan seorang laki-laki yang senantiasa menempatkan dalil ini pada sebuah konsep, sebuah kepemimpinan, di mana kepemimpinan seringkali terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang berujung pada sebuah penindasan yang menjadikan istri atau pasangan hidupnya sebagai pelayan di dalam kehidupan rumah tangganya. Yang tentunya bagaimana kita membangun sebuah konsep atau sebuah hal dalam menjalani kehidupan rumah tangga, di mana seorang laki-laki tidak melakukan sebuah penindasan terhadap pasangan hidupnya yang menjadikan istrinya sebagai pelayan di dalam kehidupannya, tetapi bagaimana seorang laki-laki menjadikan atau menempatkan pasangan hidupnya sebagai partner di dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun pada dasarnya bahwa kita adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam artian bahwa laki-laki itu adalah pemimpin buat istri dan anak-anaknya, tetapi kita kembali memaknai sebuah hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah bagaimana seorang pemimpin harus bisa mengayomi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ketika ada seorang suami atau seorang laki-laki yang sudah berumah tangga, kemudian menjalankan konsep kepemimpinan dengan menindas atau memperlakukan pasangan hidupnya sebagai seorang budak, maka tentunya dia tidak berada pada hakikat sebuah kepemimpinan itu sendiri. Karena dalam Al-Quran juga dijelaskan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita disuruh untuk memperlakukan pasangan hidup kita atau mempergauli pasangan kita dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Nah, ketika kita sudah menempatkan pasangan hidup kita sebagai seorang pelayan, maka jadikanlah dia pelayan yang tentunya bagaimana kamu memuliakan pasangan hidupmu. Pada saat kita tidak memuliakan pasangan hidup kita, maka yakin akan terjadi sebuah kesalahpahaman dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga yang tadinya tujuan kita ingin mencapai sebuah tujuan pernikahan,
Tetapi pada dasarnya bahwa kita sendirilah yang membuka peluang untuk terjadinya sebuah masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga seringkali kita temui dalam kehidupan rumah tangga, kita seringkali menemui hal-hal yang sifatnya sebuah perbedaan di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang laki-laki senantiasa atau seorang suami selalu mempertanyakan tentang hal-hal yang tidak disukai kepada pasangan hidupnya atau kepada istrinya. Sebaliknya, seorang istri seringkali mempertanyakan kepada hal-hal yang tidak disukai kepada suaminya. Di mana di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kita senantiasa harus ditekankan kepada diri kita untuk menerima segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, untuk menerima pasangan hidup kita sesuai dengan janji kita dalam mengikrarkan ijab kabul itu sendiri. Di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, teman-teman semua, saya yakin siapapun di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak ada satu rumah tangga yang tidak mengalami sebuah permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya. Tetapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita harus memahami sebuah problem di dalam kehidupan rumah tangga kita, agar persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita tidak berujung kepada sebuah perceraian. Karena sering kita temui, setiap perselisihan di dalam kehidupan rumah tangga selalu berujung kepada sebuah perceraian, di mana sebuah perceraian adalah merupakan sesuatu hal yang tidak menyelesaikan masalah, tetapi akan membuat masalah baru di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hal ini, saya mencoba untuk memahami atau berbagi sebuah analisis secara psikologisnya, bahwa seorang pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga adalah pemimpin yang bagaimana memuliakan, memanusiakan jiwa pasangannya di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika ada salah satu seorang suami atau mungkin seorang istri yang senantiasa melakukan sebuah hal yang sifatnya memaksakan keinginannya terhadap suaminya atau terhadap istrinya untuk merubah segala hal apa yang ada pada diri suaminya atau kepada istrinya, itu merupakan sesuatu hal yang pada tentunya itu tidak akan mungkin akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena kita ketahui, kita harus pahami dan kita harus sadari bersama bahwa pernikahan hanyalah menyatukan atau menghalalkan dua yang tadinya haram menjadi sesuatu yang halal karena diikat dalam sebuah ikrar ijab kabul itu sendiri. Tetapi ijab kabul tidak menjadikan sebuah perubahan secara menyeluruh di dalam kehidupan rumah tangga akan terjadi, di mana seorang laki-laki harus memaksakan istrinya untuk melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Begitu juga sebaliknya, seorang istri untuk memaksakan suaminya untuk melakukan segala apa yang dia inginkan. Bukan seperti itu pernikahan. Sebuah pernikahan senantiasa dibangun atau didasari dengan sebuah hal keyakinan, kesepahaman bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Seorang suami memahami sebuah perbedaan yang terjadi, yang terdapat kepada pasangan hidupnya. Sebaliknya, seorang istri pun juga harus memahami apa yang terdapat, perbedaan yang terdapat pada pasangan hidupnya, yaitu pada istrinya, tanpa harus memaksakan bagaimana perilaku atau kelakuan-kelakuan yang harus dilakukan oleh pasangan hidupnya sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia harapkan. Tetapi bagaimana seorang suami mencoba untuk memperbaiki segala hal yang kurang kepada pasangan hidupnya. Sebaliknya seperti itu juga seorang istri, bagaimana dia harus memperbaiki apa yang kurang terhadap pasangan hidupnya tanpa harus memaksakan. Bahwa seorang suami harus menjadi pribadi seperti pribadinya seorang istri harus menjadi pribadinya seperti pribadi suaminya, itu tidak akan mungkin terjadi karena kita terbentuk atau terlahir dalam pribadi yang berbeda. Jadi bagaimana kita harus membangun sebuah kekuatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar kehidupan rumah tangga kita berjalan sesuai dengan harapan kita. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana membangun sebuah rasa syukur di dalam diri kita, di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat sebuah perbedaan terhadap pasangan hidup kita, yang harus kita tanamkan adalah bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan telah melahirkan atau telah menghadirkan orang lain di dalam kehidupan kita, bukan hanya sebatas suami, bukan hanya sebatas seorang istri, tetapi sebagai guru di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan secara emosional, kekuatan secara spiritual, kekuatan secara kecerdasan rohaninya untuk menerima semua hal yang berbeda di dalam kehidupan kita. Karena seyogianya bahwa sebuah perbedaan tidak bisa disatukan untuk disamakan, dalam artian
dilebur sebuah perbedaan itu menjadi sesuatu yang sama, tetapi perbedaan itu akan tetap menjadi sebuah perbedaan. Tetapi bagaimana seorang suami atau seorang istri mau mensyukuri sebuah perbedaan itu sehingga menjadi sebuah keharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena kita ketahui bahwa kehidupan rumah tangga adalah sebuah warna-warni yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, yang tentunya bagaimana warna-warni itu akan menjadi sesuatu yang indah. Maka hal yang harus kita tanamkan adalah mensyukuri dan menempatkan segala hal yang berbeda dalam kehidupan kita, atau hal yang berbeda yang kita temui dalam pasangan hidup kita, kita kembalikan kepada Allah, bahwa Allah telah menempatkan orang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berbeda dengan tujuan bahwa dia hadir sebagai guru yang terbesar dalam hidup kita untuk menjadikan kita sebagai suami yang sabar untuk menerima segala hal yang berbeda, baik kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada mertua kita, kepada siapapun di dalam kehidupan kita. Karena perbedaan itu adalah merupakan sebuah takdir dan menjadi guru di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, untuk menjadi orang-orang yang sabar, untuk menjadi orang-orang yang dewasa untuk menyikapi sebuah perbedaan dalam kehidupan, terutama bagaimana membangun sebuah perbedaan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi teman-teman semua, bahwa konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah merupakan sebuah konsep yang harus kita jalankan. Bagaimana kita harus memahami sebuah kepemimpinan, yaitu bagaimana memuliakan, memanusiakan jiwa pasangan kita, bukan menindas, bukan memperlakukan dia sesuai dengan cara berpikir kita. Dengan cara berpikir kita kemudian kita menindas kepribadiannya, menghilangkan hal-hal yang dia sukai, menghilangkan hal-hal yang nyaman di dalam dirinya, kemudian kita paksakan diri kita, memaksakan keinginan kita terhadap hal apa yang ada pada dirinya, meskipun terkadang yang kita berikan itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi selama konsep atau keinginan kita terhadap hal yang menjadikan pasangan hidup kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, maka janganlah kita selalu memaksakan sesuatu yang tentunya mungkin itu akan mendoktrin pasangan hidup kita menjadi sesuatu pribadi yang tidak merdeka. Tetapi bagaimana kita membangun pribadi yang merdeka, tetapi dalam masih dalam tataran seorang istri yang mampu menjalankan kewajibannya, yang mampu memahami sebuah kewajibannya terhadap suaminya tanpa dia harus menghilangkan kewajibannya sebagai seorang istri. Karena yang saya ketahui bahwa konsep kepemimpinan senantiasa membangun sebuah jiwa yang damai kepada orang yang dipimpinnya. Jadi jadilah sebagai sebuah hubungan, menjalin hubungan di dalam kehidupan rumah tangga yang saling memuliakan satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, apapun itu, sehingga kita terbentuk menjadi sebuah keluarga yang senantiasa berada pada tataran kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Saya rasa teman-teman semua, itu mungkin sedikit ulasan yang saya bisa berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya dan kepada siapapun, dan mudah-mudahan juga akan menjadi sebuah hal yang menjadi filter buat diri saya bagaimana memahami sebuah kepemimpinan dalam kehidupan rumah tangga yang senantiasa memberikan contoh teladan terhadap pasangan hidup kita tanpa harus memaksakan apa yang kita inginkan terhadap pasangan kita, dengan cara bagaimana kita harus menyaring sesuatu hal yang salah dalam pasangan hidup kita, kemudian kita memperbaiki kesalahan dalam pasangan hidup kita menjadi sebuah tujuan bagaimana kita menjadi sebuah ikatan yang utuh sesuai dengan tujuan kita, ikrar kita ketika kita menjalin sebuah kehidupan rumah tangga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sangat bermakna buat kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.